Apa-apa Genji. Jadi Berarti ada Genji. itu ya? Yang mana? Genkarnya Genji pemegang bunga, ada yang Mafu takbiri madana. Enggak tahu. Lebih menarik goyang dribblenya. Dribble lagi gimana itu? Ya itu loh, yang kata dua serigala itu loh. Sukanya yang digoyang Cuk Salma kan Iya. ekspresifnya tuh velocity-an kan. yang Misal velocity-an. enggak, semisal velocity-an kita pakai cadar ya. Kan enggak kelihatan wajahnya. Itu halal enggak? Halal haramnya saya bukan melabeli ke MUA. MUA apa? MUA. Oke, balik lagi bersama kita di The Skeptis Skena Tipis-tipis. Ya boleh. Oke. Cukup antusias ya Betul rakyat kita ya. sekali. Oke, Mas Bayu, mau bahas apa nih? Atau perkenalan dulu dari Perkenalan dulu kitanya. dong, perkenalan dulu dong. Biar tak kenal maka tak kenal. Sayang dong, gimana Oke. sih? Kamu dulu kenalan, ladies Oke, first. makasih. Perkenalkan, saya Salma nih. Bisa terserah dipanggil apa aja. Panggil apa aja boleh. Boleh. Ya jangan cok lah, minimal cuk. Oke, nggak apa-apa lah. Oke ya, aku bilang biar lebih enak, Cuk Salma gitu. Oh boleh, iya nggak apa-apa. Oke, Terserah oke, Mas oke. Bayu, sesuka Mas Bayu. Loh, kita kan belum berkenalan, kok Ya udah tahu Allah. namaku? Cenayang, jasa. Oh, Pasti. Cenayang. Oke deh, Oke. namaku Bayu ya. Iya, Bisa dipanggil Cak Bayu. Bayu. Bayu, saya kan darah-darah Jawa Timur. Oh. Wong Nganjuk. Nganjuk ta? Oh, ngapa ta? Nganjuk kok ngapa? Ya piye? Kok piye nganjuk kok ngapa? Nganjuk. Oke, Lanjut aja, lanjut. jadi ini kita mau bahas apa ini hari ini? Mau bahas apa ini? Oke, kita di sini akan bahas tentang ilmu agama di era Gen Z, terutama tuh di santri-santri. Di santri ya? Iya. Berarti yang dibahas orang-orang yang pernah mondok gitu ya. Iya, tapi ya masih itu bisa melebar luas lah. Jadi kalau nggak mondok masih bisa disebut santri nggak? Bisa kalau ngaji? Orang ngaji udah pasti santri berarti. Ya nggak juga. Aku santrinya Mbah Mun. Udah. Udah, lanjut Mas. Gimana ini? Ini itu kita bakal kedatangan siapa ini? Kira-kira bakal kedatangan siapa ini? Oke, ini kita akan kedatangan dua narasumber yang sangat spektakuler ya. Spektakuler, Iya. juara. Wow. Siapa? Kira-kira bisa di-spill nggak? Oke. Dari mana? Terus kok Apanya? bisa bisa jedar membahana itu dari mananya? Yang pertama itu ada santri, Hah? tapi dia tuh sering muncul di FYP Sering kita. muncul, Oh. sliveran gitu ya di Iya, FYP ya? betul. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang Gus yang sudah malang melintang di dunia. Kalau santri berarti cewek? Santri cewek. Santri cewek? Iya, Kalau bukan santriwati cewek? bukan. Ya bisa gitu. Oke, nggak. Maaf ya agak Ya nggak apa-apa. nyentok gitu kalau bahasanya itu nyentok ya. Nggak Ya, apa-apa. santai. Jadi mungkin bisa dipanggil aja untuk menemani perbincangan kita ini. Boleh banget. Untuk narasumber kita yang pertama itu yaitu ada Mbak Uli Mardia. Tepuk tangan dong. Mas Bayu. Halo Mbak Uli. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Cantiknya dah. Ya Allah, ini acara apa sih ya? Acara apa? Coba Judulnya ayo, apa ya? ayo apa ayo. Belum ada nih. Belum ada judul ya seperti lagunya Iwan Fals ya. Oh ini ya judulnya ya? Ya, The Skeptis. Skeptis. Tuh ada Skeptis. wajahnya itu. Oh pantas pakaiannya belum kayak gini ya? Apa ini kayak gini gimana? Kayak cetar membahana. Cetar membahana Sama. itu. Iya. Hot nggak? Hot nggak? Hot banget. Waduh, ya. laki-laki dibilang Jadi. hot lagi. Oke, dah. Nggak apa-apa ya, memang Ya, nggak badanku apa-apa, tuh nggak emang apa-apa. kadang suka ada yang, weh mas, Ulah. awak ayo kok apik men. Oh, kan tapi aku humble. Mungkin yang Rendah kedua hati. ini bisa disipilkan nggak sih? Siapa ini? Yaitu seorang Gus. Gus. Seorang berarti ya? Seorang Bukan satu seekor ya? orang, bukan. Seekor nanti kambing dong. Hewan Orang juga maksudnya, bisa? hewan. Siapa? Ini Kira-kira ada Gus Alvan. Gus Alvan dari mana namanya.
Ini dari Banjarnegara. Oke, mungkin bisa langsung panggil Boleh aja. Oke. Kita sambut untuk narasumber kedua yaitu Gus Alvan. Mas Bayu. Jat Mas Bayu. Jat duduk. Oh ya. Oke. Duduk dulu, Gus. Aduh, kok kelihatannya capek banget ini. Ya capek ini. Malah seneng banget Mas. Seneng ya? Bisa dipanggil di podcast Skeptis ini yang isinya namanya skeptis tapi isinya optimis dan selalu positif. Keren. Saya judul sih. Tapi saya sempat salah fokus Mas sama judul ini. Tadi lihat Kenapa? sebutan. Tadi ada Mas Bayu sama Mbak Salma di sini ya. Iya. Iya. Fotonya keren-keren banget. Oh, emang ini aslinya nggak keren? Apa itu tapi? Aslinya, itu kan tadi kan kamu bilang Fotonya keren. fotonya keren. Berarti aslinya nggak keren dong ini. Jadi biasa aja dong. Aslinya malah justru nggak keren. Soalnya kalau keren nanti dikira ketek lereng. Boleh. Ketek leren ya. Oke. Jadi ini kan kita itu mau apa ya? Bahas tipis-tipis lah. Oh ya. Rasanya. Makanya kita itu butuh Seorang narasumber yang berbobot, abot, terus Berbobot Mas ini. Enteng. pokoknya dapat nanti isi pembicaraannya. Betul sekali. Yang penting nggak banyak bacot aja. Wih, Apaan tuh? Aduh. Tit ya. aduh, Ngeri nih. ngeri. Oke, mungkin sebelumnya biar chemistry Iya. kita dapet ya. Lebih Mungkin enjoy. bisa berkenalan dulu kali ya. Iya itu. Boleh. Dari siapa dulu ini? Dari siapa? Oh, dari Ladies first dulu aja, Iya, Mas. boleh. Oke, boleh. Ladies first. Grill. Ya, Grill. grill. Ya, itu Gilles. Grill. Salah ngeyel gitu. Ya, sayangnya ya, piki-piki ya. Ya, perkenalkan nama saya Uli Mardia Wulandari dari Riau. Aduh, jauh banget ya. Jauh ya. Ini di Pulau Jawa ya. Emang Beda Riau pulau. Kan kita saya Pulau Sumatera, nih Pulau Sumatera, Jawa. ya? Kita kan beda pulau, beda raga. Lanjutin. Enggak, beda rasa enggak? Beda rasa sama kalian mungkin ya, sama Mas Alvan. Alay. Oh. Beda rasa. Aduh. Oke. Au. Riau ya, menarik Iya. Riau. Kan secara itu kan sudah beda. Kalau di sini kan hewannya pada ayam, apa-apa. Kalau Iya. di sana kan kobra, gajah, macan. Harimau di sana harimau. Macan atau harimau? Harimau. Harimau. Masa enggak? Oke. Iya. Oke, mungkin lanjut dari Gus. Alvan sendiri. Oh, nama saya Mas Badwin ini. Oh, bisa gini. Duduknya. Heeh. Iya, Ya, gini ya. gitu, biar. Oke. Duduk Ya, biar santai. Vincent. Ya. Oke. Nama saya Alvan Fadadunang. Ya, biasa dipanggil Alvan. Tapi kalau di sini khususnya di Wonosobo biasa dipanggil KP. KP. Ada nama tersendiri Iya, di nama sebutannya. Ada nama tersendiri, nama sebutan. Itu mungkin ada filosofi sendiri nggak tuh? KP. Wah, tentunya ada Nama itu KP filosofinya. Kan aslinya saya dari kota Banjarnegara. Tapi seiring berjalannya waktu, saya pindah ke Wonosobo. Jadi teman-teman memanggilku KP itu ada filosofinya. Apa tuh? Kan berhubung saya anak pertama, jadi teman-teman pada memanggil saya itu dengan julukan KP. Kok? Artinya kandungan pertama. Kandungan pertama. Kandungan pertama. Oh iya, nyambung ya? Iya, ya? nyambung lah. Nyambung. Otak-atik matuk Mas. Banjarnegara itu identik dengan itu ya? Dawet ya? Iya, Dawet Ayu. Dawet sama, tapi nggak ada kampus ya di sana? Ada Ada? beberapa kampus. Salah satunya ada Politeknik itu, tahu Mas? Oh, Nah, di daerah arah Suryayuda itu. oh ada ya. Tak kira itu. Orang ngapak ya? Orang ngapak. Iya, ngapak. Iya. Orang ngapak, orang kepenak. Oh tuh iya. Lah. Namanya. Gimana ngapaknya? Mbak Uli priwe kabare? Lah dia ngerti ora artinya? Orang. Oke. Mungkin di sini kita mau bertanya-tanya sehabis sesi perkenalan ini ya. Kita Ini bakal kalau mau ke pertanyaan kayak nggak ada minum ya. Lupa. Agak berat ya, Mbak? iya berat banget kayaknya Ayo nih. masih enggak
Oh ya, gosip di blog. Silakan Mbak, ini ada air minum Nurul Quran dari Pondok Pesantren Nawir Bulukan. Air doa bukannya? Air doa Sudah didoain apa? sudah didoain biar ya itu enggak kering. Oh, biar nggak kering. Oke. Silakan. Ya, Mas. Sampean MPC ya? Ya, saya Yanto. Oh, Yanto. Oke, makasih ya Mas Yanto. Moga silakan diminum Oke, dari makasih. air Quran apa? Nawir. Nawir nggak sih? Nurul Quran. Nurul Quran. Lucu, pinky ya. Iya, pinky-pinky Bagus kayak. sekali. Kayak lagunya itu berarti ya, Jason Ranti ya. Tahu nggak? Enggak tahu Pink, gimana itu. pink, pink, variasi pink. Oh gitu. Ada. Oke. Ya, JJ. Yang penting enggak pik gitu. Pik apa pik? Bahasa Inggrisnya Oh, enggak tit ya. Pik apa? Aduh, kayak Skip. Nggak tahu pik. Oke, mungkin jadi langsung next aja kali ya ke Boleh. pertanyaannya ya Kak Oke. Salma. boleh. Cuk Salma sama Cak Bayu ya. Cak Manggilnya Bayu. Cak Bayu Cak sama Bayu Cuk sama Salma. Cuk Salma. Ini berarti Oh, apa? Gus Alpan, Jangan Gus. sumpah. jangan Gus. Apa? Nanti saya kalau dipanggil Gus kayak mengemban amanah yang terlalu berat. Oh, Terus apa tuh Mas? Ya, Alvan aja juga bisa. Alvan. Atau enggak KP. KP aja ya. Tapi Keberatan nek Gus kan. Kalau- saya nanti capek. Cak Uli. Uli. Kalau Cak Uli. oh, Cak. Kalau Cak biasanya untuk perempuan, laki-laki enggak Oh sih? iya, Bahasa tahu ya Inggris? berarti udah ya. Ya, Cik tahu. berarti Cik Uli. Cik kan itu panggilan untuk orang-orang Chinese kan. Cik, Chinese. Mak Cik. Oh iya. mak cik, Mak Cik. mak cuk, mak cuk. Mbak Uli aja. Mbak Uli jangan aja ya sama. biar enak ya. Iya. Mbak Uli sama Aduh. Mas KP gitu. Iya. Oke. Mungkin boleh dari Cuk Boleh. Salma mau bertanya. Oke. Untuk Mbak Uli nih. Kan sekarang itu FYP itu selalu tentang agama. Iya. Kadang kan aku pernah nih scroll TikTok, nemu nih konten agama. Wah, kok ini kayak nyindir. Itu seperti algoritma hidup atau emang udah harusnya hijrah tapi dengan media digital. Itu gimana nih pendapatnya? Ya, mungkin sekarang ini kita Gen Z ya, Hmm. Gen Z menguasai bumi. Wede. Boleh ya. Memegang bumi gitu Ya, ya. sekarang apa Gen Z ya? Apa-apa Genji. Jadi Berarti Gen Z. ada itu ya. Yang mana? Genkarnya Genji pemegang bunga ada yang mafu takbiri madana. Enggak tahu. Itu salah satunya pemegang bunga kayak gitu. Oh, gitu mungkin ya. Oh, bukan yang itu ya. Apa? Kau yang kuasai bumi kah? Iya. Ya itu juga. Ya jadi kan sekarang apa-apa Gen Z itu identiknya sama kayak konten-konten gitu ya. Hmm. Pokoknya dunianya tuh sekarang apa-apa dikontenin gitu. Ya. Nah, habis itu juga dianya ya. Termasuk perasaan ya. aku sama dia dikontenin Oh, gitu. dikontenin gitu. Iya, ya. aduh. Udah lanjut. Jadi kita saking seringnya nonton konten gitu ya. Kadang memang ada muncul FYP di tempat kita konten kayak konten-konten agama gitu ya. Kalau Mas Bayu kalau ada konten agama di skip apa ditonton? Kalau aku jujur ya, Ya, jujur. jujur ya, ini Ya, Gus. jujur dong, harus jujur. Skip. Di skip. Lebih menarik goyang dribblenya. Iya. Dribble yang gimana itu? Ya itu loh, yang konten dua serigala itu loh. Sukanya yang digoyang. Loh, kadang ya mungkin kalau yang agama itu yang saya tonton ya kayak lagi wadah dompet kosong, Oh. apa-apa kosong, terus tiba-tiba nongol kajian Gus itu. Siapa? Bukan Gus Miftah satunya. Ya Gus Baha. Itu ya, renungan tentang hidup gitu ya. ya, renungan hidup. Nah itu Mas Bayu kayak gitu kadang terasa tersindir atau kayak langsung wah ini bener gak sih kayak realita hidup aku gitu. Kadang kayak Kalau gitu, tersindir nggak langsung kayak kayak wah, cek gitu ya. cocok ini video berarti pas banget buat Ya, aku pas gitu ya. Iya. Nah memang kayak gitu tuh. Terkadang memang mungkin karena kita saking seringnya kita nonton TikTok kayak gitu ya. Allah nih bingung. Ini mau dikasih hidayah lewat apa lagi nih? Gen Z zaman sekarang ini nih ya. Udah angel betul nih bantu. Angel betul. Bantu banget ya Kak, gitu ya. Yang aku bingung tuh ini Mbak Oli, tak sangkal Apa-apa? tuh ya.
Allah bingung gitu. Maksudnya enggak ini Berarti sampai bahasa tuanya. Gen Z, ini bahasa Gen Z, maaf ya Tuhan Allah. sampai bingung. Enggak, ini bahasa Gen Z ya guys, maaf. Ini bahasa Gen Z. Nah, jadi bahasa kita aja nih ya, bahasa santainya. Oke. Jadi Allah, ini karena anak ini nih sering nonton TikTok, ya udah aku kasih hidayah lewat TikTok aja deh. Oh, gitu. gitu ya. Makanya sama Allah, ya udah dikasih FYP konten TikTok yang kayak menyindir hidup kita, memang kayak pas banget sama keadaan kita sekarang itu. Gitu kayak Mas Bayu tadi kan kayak lagi nggak ada duit gitu. Lah tiba-tiba ada konten Gus Bahaya. Nah, Gus Baha kayak ngasih tahu tips-tips misalnya gimana cara mendapatkan rezeki yang halal gitu-gitu. Nah, Contohnya itu gitu. untungnya kontennya datangnya di TikTok ya. Coba kalau datangnya di Twitter. Aduh, Wah, beda beda. cerita. Beda cerita itu. Tahu lu nih. Tahu dong. Aduh. Hidup juga kan Ngerti deh. Gen Z. Iya. Oh. Namanya juga santri yang seliwer-seliwer. Gaul Akun deh. favorit apa ini sekarang? Kalau aku sih yang nyinyir-nyinyir kadang ya. Oh. Soalnya gimana ya, walaupun aku secara ini agama memang, tapi kita tuh harus tahu juga dunia lain. Iya, Bukan betul. untuk kita terjun, tapi kita biar tahu, oh ternyata dunia lain ada ya. Maksudnya dunia lain tuh, oh yang kayak gini ada ya, yang kayak terbaliknya dari aku, misalnya gitu. Oh. Jadi ya biar kita nggak kudat-kudat banget. Ya betul, itu betul. memang harus dikuasai kan. Kalau tanggapannya Gus, Gimana nih? Oh, kalau soal itu tadi, Ya. hidayah yang itu ya. Kalau soal hidayah yang katanya dari TikTok tuh bisa saja karena Allah mendatangkan suatu hidayah itu lewat apapun itu. Bisa saja melewati TikTok dan Kepleset. kepleset. Apa yang kepleset? Kita kepleset juga dapat hidayah gitu. Wah, bisa jadi itu, bisa Iya. jadi. Bisa jadi. Jadi bisa lewat apapun itu jalurnya. Berarti orang yang mendapatkan hidayah kan berarti orang yang sangat beruntung itu, Iya. Mas. Oke. nggak harus kepleset berarti ya. Itu Iya, nggak harus, harus. nggak harus. Apa aja? Nanti malah kepleset juga gegar otak jadi Nggak jadi hidayah. Dapat Iya. hidayah dong. Kan gegar otak terus Lupa ingatan. enggak ada keluarga-keluarga yang jenuh tuh Iya. dapat saku. Nggak boleh. Oke, mungkin kita next ke pertanyaan yang kedua ya. Kenapa ya? Ini saya tanyanya kepada Cak Uli. Iya. Cak Uli. Cak Uli. Cak tapi itu cowok tadi. Iya. Apa ini tadi? Ci. Ci ya. Ya, Ci. Nanti matanya sipit kayak gini, Ci. Ya. Iya. Chinese ya. Kayak Chinese. Kenapa tuh sekarang banyak orang yang ikut kajian, tapi itu kadang cuma sekedar ikut-ikut doang atau sekedar FOMO agar dirinya itu bisa viral atau apa itu kenapa kok bisa ada fenomenanya kayak gitu? Ya mungkin memang tadi ya, balik lagi dari awal kayak maraknya di konten gitu ya. Kayak memang influencer banyak yang kayak konten-konten pengajian gitu ya. Jadi tuh orang-orang kayak FOMO banget gitu ya rasanya, pengen ke pengajian. Nah, tapi kan itu balik ke diri masing-masing. Iya. Mereka tujuan awalnya tuh apa, niatnya awal apa. Nah, tapi juga balik ke kita. Kita ini ada hak apa untuk ngatur-ngatur dia. Kita menyalahkan dia atau membenarkan dia loh, hak kita nih apa. Nah, gitu. Terus dianya FOMO datang pengajian itu baik apa enggak? Sebelumnya. Pengajian, baik. Entar dulu, itu yang difomoin tuh apanya? Ya, misalnya kita nggak tahu deh dianya FOMO mau datang karena memang mau ngasih makan media sosialnya dia, main foto-foto Dia bikin estetik, konten-konten gitu biar atau dia kita kayak mau tahu ya. pamer ini apa baju sekarang ya, abaya yang rumah tuh kan ada kan kayak abaya terbaru mungkin mau pamer gitu ya. Oh. Fashion Nah, berarti ya, saya, banget fashion. Sombong yang terselubung. Betul sekali. Nah, kita kan nggak tahu dianya memang mau niatnya apa. Tapi kita lihat konteksnya, tadi kan datang ke pengajian. Nah, pengajian ini baik apa enggak? Baik. Nah, baik toh, kan isinya kayak ada ceramah-ceramah dari ustadz seperti itu ya. Nah, terus kita putar ke dimensi lain yang dugem. Nah, tahu dugemnya ya? Tahu. Dugem tahu dikit lah. Kedip ya. Enak sekali itu. Ada minum keras. Nah, itu tuh baik apa enggak? Dibilang baik ya baik, dibilang nggak baik ya baik. Ya, tapi Dibilang kan apa yang nggak baik kok. tapi isinya kan kayak kadang orang-orang yang maksiat, habis itu yang kayak pakainya tuh apa yang kurang bahan, tank top kayak gitu ya, apa sih bahasanya tank top ya? Iya, yang pakaian Iya, segini itu. betul terus gini. Ya, hot pants kayak gitu. Nah itu kan memang isinya yang negatif.
Nah, banyak orang yang datang ke situ juga karena FOMO toh. Mereka FOMO datang ke situ karena memang banyak orang yang datang. Ya. Nah, tapi dugem ini tuh hal yang buruk. Nah, terus kenapa kita permasalahin dugem? Permasalahan pengajian, Nah. tapi kok kita nggak permasalahin dugem ini yang malahan yang dosa gitu. Jadi kita ya udah biar terserah deh mereka niatnya apa gitu. Yang penting alhamdulillah mereka datang ke pengajian. Terserah mau ikut FOMO deh, mau Yang penting baca ada itu deh. ya baik ya tujuannya ya. Baik. Datang ke Berarti pengajian. Kalau yang datang ke dugem nggak bisa dibilang alhamdulillah ya. Ya kalau misal nih kalau Wassalam. dugem halal ya, pasti pada mau ya. Halal itu Iya. gimana? Jangan gitu aku setiap hari kayak ke dugemnya gimana ya asik Kan ya, ada dapet dugem gini. halal. Gimana tuh emang? Kita putar itu, kita bawa minumannya Yang AM, es. tapi air mineral gitu maksudnya. Iya, air mineral jangan yang mengarah ke itu dong, gitu. Tanya tuh Jangan. air tuh Air mineral berarti. Air mineral. air mineral terus playlistnya Dijiwali gitu. Juali. Tahu Wali nggak Wali band Ya tuh? tahu. Nah, Dijiwali kan halal ya Gus. Iya, halal. Nah itu emang jadinya nanti dugem kayak gitu. Dugem halal namanya. Dugem halal lah. Joget-joget kayak gitu hukumnya gimana? Ya dibilang ya haram ya, haram ya. Ya kan itulah kalau konteks dari agama mungkin seperti itu. Ya. Oke. Mungkin lanjut dari Boleh. Cuk Salma. Siap. Ini untuk kedua narasumber ya. Boleh nggak sih seorang perempuan yang hijrah masih suka tampil ekspresif? Itu maksudnya gini, kita udah berhijrah, Minum Gus. tapi masih menggunakan pakaian Sailendra yang gini ada apa namanya? Tapi nggak segini, tahu nggak? Pakaian apa itu? Pakaian Sailendra namanya. Silent. Sailendra. Sailendra. Bukan Sailendra dinasti ya? Bukan, itu kan kerajaan zaman dulu. Ini zaman sekarang Gen Z kan. iya. Nah, atau enggak pakai jilbabnya itu tutup buka, maksudnya kadang jilbaban, kadang enggak gitu. Kalau enggak ya masih suka filositian. Itu gimana Nur? Gimana tuh pendapatnya? Untuk orang yang berhijrah, jika tampilannya itu ekspresif itu ya. ya boleh-boleh saja, Mbak. Soalnya hijrah kan perbuatan yang suatu perilaku atau perbuatan yang sedikit demi sedikit berubah mengarah yang ke lebih baik. Jadi tidak melarang kalau orang yang berhijrah itu harus langsung Islam gitu langsung jadi kan. Kejauhan kalau itu mah. Tapi ya itu prosesnya seperti itu. Mungkin kadang karena belum stabil jadi kadang buka tutup jilbab dan lain sebagainya itu. Nah, jadi boleh-boleh saja bertampil ekspresif. Kan mungkin setelah adanya naik turunnya proses itu nanti kan juga ada hasil akhirnya, karena nanti kan bisa secara total itu hijrah total dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Hitot. Hijrah total. Oh, masuk itu Mas. Kalau Hitot. untuk Hijrah Mbak total. Uli sendiri nih, Kalau hijrah kan memang seperti Mas Afan tadi bilang, kita tidak mungkin langsung benar gitu ya. langsung breng gitu kan. Gak mungkin yang perempuan mau hijrah lah langsung pakai cadar ya. Ada sih kebanyakan memang kayak gitu ya. Memang mungkin dia memang kayak FOMO ya, pengen langsung pakai cadar kayak gitu-gitu. Tapi hijrah sendiri tuh diartikan yaitu merubah sikap kita, merubah pakaian kita yang ke lebih baik. Nah, kayak gitu ya. Tapi nggak langsung yang kayak langsung bid'ah atau yang kayak mau sunah-sunah ya baik sih. Bid'ah? Iya. Rokok haram. Kayak biasanya kayak gitu ya. Ya kita memang tidak boleh lah langsung yang seperti itu. Terus kalau untuk ekspresif, perempuan tuh nggak langsung juga langsung tidak diperbolehkan ekspresif. Kita kalau mau hijrah ya masih diperbolehkan kayak berkumpul atau kayak bekerja. Habis itu ya apa sikapnya kita masih seperti biasa ya tidak apa-apa. Enggak, itu kan Sebenarnya tadi tidak berlebihan. dikatakan kan sama Cuk Salwa kan Iya. tuh. Ekspresifnya tuh velocityan kan. Oh, ya, Misal velocityan. enggak, Oh. semisal velocityan kita pakai cadar ya. Kan enggak kelihatan wajahnya. Itu halal enggak? Halal haramnya saya bukan melabeli ke MUA. MUA apa? MUA make up. Oh ya, make up. MUI ya. Nah, Saya tidak bisa jadi seperti itu. Apalagi kayak ulama-ulama, saya bukan ulama, saya adalah seperti ini lah. Jadi tidak boleh kayak mengambil haram atau halalnya yang seperti itu. Ya dianya mau velocity atau enggaknya ya terserah ya.
dosa sih enggak. Ya enggak tahu dosa apa enggaknya, tapi setidaknya kalau emang udah pakai cadar ya dijaga. Oh, iya. Kayak omongannya, pakaiannya tuh kan sudah baik, masa sikapnya enggak. Nah, gitu ya. Oke, jawabannya cukup bikin bikin puas ya, tetap bikin puas ya. Betul sekali. Ini mungkin ada apa namanya? Masih dalam satu konteks ini untuk Gus Alvan. Hukum style celana gombrong itu apa namanya? Hanya sekedar tren atau isbal menurut Gus Alvan? Oh ya, jadi untuk tren pada saat ini ya, yang viral itu kata-kata gombrong yang sampai jadi debu. Sampai menutupi mata kaki. Mata kaki itu yang mana? Mata kaki itu nutup yang ini. Oh, celana gombrong yang gini? Yang cingkrang. Enggak, yang menutupi mata kaki ya orang cingkrang. Yang gini. Nah, tapi kadang kan ada yang sampai menutupi mata kaki. Nah, dalam Islam tersendiri itu disebut isbal. Isbal itu apa? Isbal itu artinya yaitu tadi berpakaian sampai melebihi mata kaki. Itu disebut isbal. Nah, dalam Islam itu dilarang. Tapi untuk sebagian ulama itu berbeda pendapat. Ada yang menghalalkan. Juga ada yang mengharamkan. Bukan menghalalkan sih. Memperbolehkan. Mubah. Oh ya. Ya, seperti itulah. Dihukumi mubah atau boleh itu ya karena tidak disertai dengan sifat kesombongan. Kan pada zaman dahulu kan yang raja-raja itu yang jubahnya sampai menjulur sampai sini. Itu kan biar nggak bengkek. Itu kan menunjukkan itu kesombongan, Mas. Jadi untuk isbal makanya tidak diperbolehkan itu karena adanya unsur kesombongan. Jadi misal kita pakai pakaian gombrong atau celana apa namanya baggy ya? Baggy pants, Y2K. Nah, ya itu diperbolehkan asalkan jangan menutup. Enggak. Ada sifat kesombongan. Yang sombong gitu. Loh, tapi biasanya gini, Gus. Orang beli celana Y2K kan untuk sombong. Misalnya kita taruh HP lah di sini. Nah, terus konten outfit musiknya sih dong. Sek. Nah, itu kan sombong. Nah, berarti kalau ada unsur kesombongan berarti kontennya haram. Iya, tidak diperbolehkan. Bukan haram sih, tidak diperbolehkan. Mubah. Karena kan enggak, kalau mubah ya boleh. Cetek sekali ilmu agamaku ya. Ya nanti belajar lagi Mas Lagi. Juga misal kita celananya gombrong terus sampai ke mata kaki nutupi kan, kalau buat jalan selain susah juga nanti bila mana ada tembelek apa-apa kan kena bau, selain bau juga najis ya. Dan manuk akal juga. Masuk akal. Oke. Ini lanjut untuk masih di Mas Alvan. Minum. Boleh silakan Mas. Minum, Gus. Oh, Gus kalau minum tutup ya. Berarti aku tadi salah ya minumnya ya, kebuka. Oh, gini. Kebiasaan minum tuwir. Tahu tuwir enggak? Tahu tuwir enggak? Apa tuh? Enggak tahu ya enggak usah tahu. Minuman khas Wonosobo. Oh iya, tuwir itu ya. Iya, yang seperti ya itulah. Yang di sana itu ya. Enggak, yang bikin hangat, kadang bikin produktif juga itu tuwir namanya. Oh gini ya, kayak Gus ya. Gini Gus, ikut ya Gus. Nyaduk. Lanjut. Oke, ini untuk Gus Mas maksudnya, Mas Alvan. Ya. Oke, ini pendapat Mas Alvan tentang tentang penampilan yang seperti Cak Bayu ini gimana? Sah-sah saja atau enggak kayak pakai kalung? Emang aku najis nih kayak gini. Ya bukan gitunya. Coba kamu pegang. Duh kayak preman aku takut deh. Yang kayak gitu. Budak Mas. Kenapa kamu bisa kayak aku ini? Nah, aku tuh pernah dengar ya. Di Islam itu kalau seorang laki-laki nggak boleh pakai kalung, cincin gitu sebagainya. Nah ini saya melihat dari Cik Bayu itu kayak itu gimana tuh? Oh, ya. Sah-sah saja atau enggak? Sebenarnya sah-sah saja, asalkan
yang di Islam kan dilarang, tidak diperbolehkannya memakai perhiasan seperti kalung, gelang ataupun cincin itu kan yang terbuat dari emas dan perak. Oh. Lah itu selain dibuat dari emas perak itu kan juga kalau kalung itu apa namanya? Tasabuh bin nisa. Itu perhiasan yang menyerupai wanita. Maksudnya perhiasan yang dikhususkan untuk wanita, tapi dipakai oleh laki-laki. Oh, Tapi iya. kalung seperti ini kan Boleh. Ini kan perunggu. ini kan ya bahannya apa? Perunggu. Ya, perunggu. Nah, ini kan dikhususkan untuk laki-laki berarti. Heeh. Nah, berarti boleh-boleh aja. Itu boleh halal nih. Iya, Yang penting jangan sampai Loh, kalau- menyerupai. Anjing. Ya anjing juga, masa mau diserupai sama anjing? Aduh. Nah, itu kalau orang udah nikah kan, Mas Kapi. Ya. Orang bukannya kalau udah nikah kan cincinnya emas. Ya. Berarti nggak boleh yang cowok. Itu boleh, tapi kan untuk cincin nikah untuk laki-laki setahu saya kan Kita tidak- nyium ya. enggak. Biasanya disimpan nggak sih? Iya habis disimpan. itu? Enggak selalu dipakai Oh. terus. Oh, berarti yang harus pakai yang cewek doang ya. Iya. biasanya ya. Iya, biar kayak pertanda kan, wah Udah. ini kalau cewek udah Duwe. nikah itu. Kalau cowok kan, wah jelalatan gue. Ya seperti itu. Apa? Cukup atau Jawabannya Ya. masuk akal. Iya masuk akal. Karena kan dari Gus. Tetap masuk akal. Oke. keserukan? Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih untuk panjenengan berdua. Ya. Oh iya. Jadi itu apa ya? Apa hukum belajar agama tanpa guru, valid atau enggak? Atau hanya boleh dari konten TikTok atau YouTube aja itu boleh atau enggak itu? Kalau belajarnya itu gini loh. Kita belajar tanpa guru tapi kayak Iya. misal lihat di TikTok gitu ada ceramah siapa itu bisa dianggap sah atau gimana? Oh ya. Jadi gini. Oh, belajar tanpa adanya guru itu ibarat listrik. Tahu listrik? Mas Bayu, Mas Tahu. Mbak. Nah, listrik kalau antara kabel min ketemu min jadinya Plus. enggak. Jadi maksudnya Ya, min nggak sama min. min Gini kalau dong. min kalau min ketemu sama plus maksudnya. Jadinya apa? Konslet kan. Lah, berarti belajar atau mengaji tanpa adanya guru itu konslet. Konslet ya Iya. berarti. Otak Tapi sport. sah enggak? Bukannya Ya. itu bermanfaat ya? Maksudnya kan dari hal yang kita nggak tahu jadi tahu gitu meskipun tanpa adanya Aslinya guru. untuk ilmu agama ya kurang baik ya Mas. Soalnya untuk ilmu agama kan nanti dimintai pertanggungjawab keilmuannya. Jadi untuk mempelajari ilmu kita harus membutuhkan guru yang mempunyai sanad yang jelas. Oh, Jadi iya. keilmuannya nanti bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kayak misal apa namanya pohon tuh kok pohon buah jatuh itu ditanya itu ada pohonnya gitu. Ya, seperti itu. Kayak ibaratnya anak lah ya. "Ih, kamu anaknya siapa gitu nanti yang suruh tanggung jawab orang Orang tuanya. tuanya lah ya, itu harus nyambung sampai ke Nabi Muhammad seperti itu. Oke, nih ini ada yang lagi hot banget nih. Hot, jeletot, panas banget nih. Ada di salah satu kota di Tasikmalaya ini. Kan ada kemarin nih baru-baru inilah belum lama kan ada dari Hindia sama Fish kan mau menggelar konser di Tasikmalaya. Oh iya, iya. Tasikmalaya. Nah, terus tuh sama warga sekitar itu tidak diperbolehkan dengan alasan ada unsur satanisnya. Nah, Oh. itu tuh tanggapannya gimana, Gus? Apakah itu bisa mengacu kepada musik itu haram? Atau gimana, Gus? Kok bisa Ya. dibilang Sebenarnya Hindia Fish sama lomba sihir. ya tiga itu? Tiga itu ya. Mm. Untuk dari pandangan Islam sendiri sih untuk musik ada yang membolehkan juga ada yang Tidak membolehkan. Nah, tidak diperbolehkannya itu karena salah satunya dalam bermusik itu mengandung seperti tadi ya memakai simbolik satanik atau lain sebagainya yang secara tidak langsung itu kayak apa ya semiotik bahwa itu menandakan satanik. Padahal untuk lirik-liriknya Hindia Fish kan tidak terlalu
Gitu Tidak ya. seperti itu ya. Karena kalau satanik kan liriknya biasanya dark metal gitu ya. Iya, kayak orang kalau Hindia aja dianggap satanik, terus kalau lagu apa namanya tabrak lari itu satanik, takut satanik, wah itu udah dikecam habis-habisan ya berarti ya. Iya berarti. Jadi yang kontroversi di band itu kan kayak aksi panggungnya sebenarnya. Oh Mas. itu ya yang kayak kan kalau live show-nya itu kan pasti ada yang aksi-aksi di panggung Iya. gitu. Berarti yang jadi kontroversi yang itu. Iya, yang memakai itu sih simbol-simbol satanik itu. Oke. Oke, jadi Mbak Uli, Cak Uli, Cik Uli, pengen menambahkan? Menambahkan ya tadi yang sedikit yang dari Mas Alvan yang tentang guru ya, kita berguru dari TikTok, dari konten media. Nah, itu ada banyak dari daun ulama. Malam yakun syaihu fa syaihuhu syaitan. Jadi orang kalau yang berguru tidak ada gurunya, mencari ilmu tidak ada gurunya, maka gurunya adalah setan. Itu ngeri ya. intinya itu. Pokoknya Pada kalau misalnya kita intinya. memang mau cari ilmu, apalagi ilmu agama, memang harus ada Sanatnya. sanatnya, gurunya. Gurunya itu juga harus jelas. Kalau gurunya nggak jelas, nggak bisa disebut guru ya, Iya. nggak lulus ya. Sesat gitu ya. Ya takutnya sesat. Mas Bayu kalau jadi guru takutnya sesat jadi. Ini aku langsung berguru nih sama Ya, Cak yang penting Alvan. jangan Mas Alvan yang berguru sama Mas Bayu. Kebalik ya gitu ya. balik. Nanti aku Nanti apa? Kalau ngomong diselesain coba. Aku yuk ya. balik gitu. Iya. Oh. Oke, mungkin apa podcast hari ini sudah kita selesaikan. Waduh, ini jawabannya sangat berbobot. Kita berterima kasih sekali. Jawabannya sangat membantu. Mungkin ada teman-teman dari yang sedang menonton atau teman-teman yang menonton ini dari cuplikan-cuplikan atau apa itu mungkin terbantu dengan jawaban-jawaban dari Gus Alvan sama Cak Uli. Jadi alhamdulillah sekali ya. Dan kami ucapkan terima kasih sudah berkenan hadir di podcast kita The Skeptis Skena Tipis-tipis. Semoga nanti di lain kesempatan bisa Boleh bisa ketemu banget. lagi, nanti kita japri, nanti mungkin bisa japri Iya. pribadi ya sama Ninggul ya, free kan? Free dong setiap Oke, hari. nanti Free Ya. saya Jangan japri nanti ya. sama dia. Aduh, enggak boleh. Udah Oh, ada. udah ada ada. itu. Nunggu, ya. Siapa yang nunggu ini? Aduh, itu ya. Apa-apanya ya. Aduh, oke, mungkin episode kali ini kita sekiankan dulu, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih Mungkin- semua yang sudah menonton. Mungkin Mas, ada closing statement mungkin? Oh iya, Allah lupa Karin. Bagus. Lupa. Maaf. Dadah. Soalnya dari rumah udah persiapan closing statement apa ini biar asik, biar enak, biar langsung bisa dicerna sama netizen tuh. Iya. apa. Kan kalau nggak disampaikan kan Ganjel di hati Ganjel, itu iya. ya. mungkin Mungkin dari dari siapa? siapa dulu? Ini kan tadi udah Udah duluan jadi sekarang Mas. Nah, man Katanya first. Mas- Man first, sekarang man first. Iya, untuk Ada. closing statement dari saya ya cuma mengingatkan khususnya kepada diri saya. Sebuah ilmu itu adalah nur atau Nur. cahaya. Lah sebuah cahaya itu kan tidak akan masuk kepada diri seorang ketika seorang itu mempunyai Kegelapan. rasa sombong, Oh. rasa sombong dan hanya cukup akan scrolling. Lah di situ untuk itu berarti jangan sampai lupa apa semua digital itu bagus tapi jangan sampai lupa dengan adab mencari ilmu yang benar itu bagaimana. Mungkin itu dan juga perusahaan kita semua nih di sini khususnya saya harus tetap inilah nil khairat. Nil khairat. apa tuh artinya? Selalu berjalan kepada kebaikan. Kalau saya juga punya, Mas. Inna ma'al usri yusra. Oh itu artinya. Sama ya. Setiap kemudahan ada kesusahan. Lah ya, itu berarti Setiap kesusahan nggak ada kemudahan. Iya. Boleh. Mantap. Baru apa setengah jam apa udah sejam ini? Ya udah lama pokoknya. Udah banyak ya. Udah banyak agama-agama yang Ini soalnya lagi ngitung semenitnya 1 juta. Oh, iya, Boleh, seperti itu boleh. ya. Ini nanti yang nanggung dari sponsor kita ya. Benar. Ya. Mungkin ya itu dari saya kayak
salahnya ya itu murni dari saya, kalau ada kebaikan ya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Jadi ada yang salah ya minta maaf banget, dan ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ambil baiknya, buang salahnya. Nah, Gitu. seperti Oke. itu. Mantap, Jis. Cus. Dari Uli. Ci Uli. Ya kalau dari saya tadi ya untuk yang wanita-wanita hijrah, kalau misalnya memang mau hijrah, ya sebaiknya hijrahlah ke arah yang baik, tutup aurat lah dengan baik, dengan sempurna gitu ya. Jangan setengah-setengah, datang pengajian juga jangan hanya karena konten, jangan karena FOMO, tapi niatkan dengan hati yang ikhlas, hati yang baik. Datang pengajian biar Dem dapat banget dengernya. ilmu yang banyak gitu ya. Belajar juga Yes, harus banget langsung nih hatinya. dengan gurunya, sanatnya jelas gitu ya Mas Bayu ya. Jangan dari konten-konten aja karena itu gurunya adalah setan. Mungkin Mungkin gitu aja soalnya ada jadwal lain ini kayak. Sibuk banget ya kelihatannya, Mas. Hektik banget gitu aku ya. Oke. Mungkin kita cukupkan aja ya untuk episode kali ini ya. Jadi semuanya terima kasih dan sampai jumpa di Di episode berikutnya.